Halo Sobat CASN Majalengka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam podcast warahmatullahi CASN Inspiratif, ruang santai tapi bermakna untuk kita berbagi cerita, ide, dan semangat menjadi aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas. Perkenalkan, saya Miko Oktavia Suryana sebagai moderator yang menemani kita pada ini, smart governance mewujudkan pemerintahan digital berakhlak. Kita semua tahu dunia terus berubah dengan sangat cepat. Tantangan pelayanan publik kini menuntut kita, para ASN, untuk tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas, adaptif, dan berorientasi hasil. Nah, disinilah konsep smart governance hadir, sebuah tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi yang diwujudkan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Tapi tentu saja teknologi hanyalah sebuah alat yang membuat pemerintahan menjadi smart sesungguhnya adalah SDM, yaitu para ASN, yang berpegang pada core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bayangkan ketika teknologi bertemu dengan integritas dan nilai-nilai luhur ASN, disitulah lahir pemerintahan yang tangguh, modern, dan dipercaya publik. Di episode kali ini, kita akan ngobrol seru bersama 4 orang rekan-rekan kita yang luar biasa, akan memaparkan pembahasan kita kali ini. Silahkan untuk memperkenalkan terlebih dahulu waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2025, Angkatan 9, Kelompok 2. Saya berasal dari instansi RSUD Talaga sebagai perawat terampil di Rumpun Unit Gawat Darurat. Terima kasih. Baik, salam kenal Kak Yulianti. Terima kasih. Selanjutnya kepada rekan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres dan jabatan sebagai operator layanan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Kak Wijaya, salam kenal. Selanjutnya kepada rekan kita yang lain. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Cindy Sanubari Nurisman, jabatannya Asisten Apoteker di OPTD RSUD Majalengka. Terima kasih. Terima kasih, salam kenal Kak Cindy. Kepada rekan kita yang lain, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irfan Maulana. Jabatan saya Polisi Pamung Praja Pemula, bekerja di Dinas Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka. Baik, terima kasih Kak Ade Irfan. Kepada rekan-rekan yang lain, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Langsung saja kita akan ke pembahasannya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda SPBE bisa mempercepat layanan publik? Kepada Kak Yulianti, waktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Menurut saya, teknologi itu sangat membantu kami sebagai pelayan kesehatan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien dengan cepat dan cepat. Dengan adanya teknologi dapat mengurangi pencatatan manual sehingga kami bisa fokus untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Kak Yulianti, luar biasa sekali. Kemudian kepada Kak Wijaya, sewaktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Teh Miko.
Bagi kami di instansi saya, SPBE ini membantu dalam proses percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan puasan pasien. Nah, di OPD saya sendiri, implementasinya adalah dengan penggunaan aplikasi RSC online, yaitu aplikasi untuk pendaftaran pasien secara online, di mana pasien bisa mendaftar dari rumah dan mendapatkan nomor antrian, sehingga pasien tidak perlu mengantri lama di loket pendaftaran dan mengurangi kerumunan dan prosesnya lebih pasti. Begitu. Terima kasih kepada Kak Wijaya. Silakan kepada Kak Cindy. Baik, terima kasih Temeke. Untuk penerapan SPBE sendiri di instansi saya itu salah satu contohnya penerapan SIM RS, yang mana dengan adanya SIM RS diharapkan bisa meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan publik melalui promosi yang lebih cepat, terintegrasi, dan transparan. Ya, sekian, Teh. Luar biasa, Kak Cindy. Terima kasih. Selanjutnya kepada Kak Ade Irfan. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Teh Mitra atas waktunya. Kalau kita telaah tadi dari jawaban teman-teman CISN sebenarnya sebenarnya kita ketemu di muara jawaban yang sketsa yang sama, yaitu adalah percepatan dan peningkatan pelayanan. Sedangkan dalam konteks Satpol PP sendiri, penerapan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu sangat membantu mempercepat pelayanan publik karena seluruh proses penegakan perda, pelayanan perizinan hingga penanganan aduan masyarakat dapat dilakukan secara digital. Misalnya laporan pelanggaran ketertiban umum bisa diterima melalui aplikasi online dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan ya, tanpa harus menunggu laporan secara manual itu terlalu ribet, memakan waktu yang lama ya. Hal ini membuat respon Satpol PP terhadap masyarakat menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan ya, dengan data yang terintegrasi antar instansi, koordinasi dalam menegakkan peraturan daerah juga menjadi lebih efisien. Seperti itu. Baik, luar biasa Kak Ade Irfan. Dari penjelasan rekan-rekan kita, berarti SPB itu sudah diterapkan baik di rumah sakit maupun di Satpol PP. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana SPBE bisa dikaitkan dengan semangat menjadi Smart ASN dan Core Value ASN? Kepada Kak Yulianti, saya persilakan. Terima kasih untuk Teknikers, izin menjawab. Kami sebagai ASN di bidang pelayanan kesehatan, khususnya perawat, selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak, terutama nilai berorientasi pelayanan. Dengan adanya platform digital dapat membuat kami bisa bekerja dengan cepat, tepat, dan fokus pada pasien, sehingga kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk pasien yang membutuhkan pelayanan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yulianti. Selanjutnya kepada Kak Wijaya, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagi kami yang bekerja di rumah sakit, kami selalu mengedepankan nilai berakhlak berorientasi pada pelayanan, di mana kaitannya dengan SPBI ini adalah dengan penggunaan aplikasi RSC online, penggunaan antrian online ini membuat pasien tidak perlu mengantri lama karena sudah mendaftarkan dari rumah, sehingga ini meningkatkan kualitas pelayanan pasien dan meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan. Ya, begitu. Dan juga dengan SPBI ini di mana sistem sudah terintegrasi antara satu unit dengan unit yang lainnya, sehingga data pasien dapat dikirim antara unit sehingga memangkas waktu untuk tugas administrasi yang tidak diperlukan. Begitu kira-kira. Terima kasih luar biasa Kak Wijaya. Selanjutnya kepada Kak Cindy, waktu dan layar saya persilakan.
Untuk penerapan nilai core value berakhlak sendiri itu mengedepankan berorientasi pelayanan, yaitu dengan adanya sistem SIM RS, kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang mana pelayanan bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada adaptif, yaitu melalui digitalisasi ini, semua staf yang ada di rumah sakit bisa melihat data pasien yang diperlukan. Sekian, Teh. Terima kasih, Kak Cindy. Luar biasa sekali. Kepada Kak Ade Irfan, saya persilakan. Ya. Baik, bagi saya, terusnya Satpol PP, tujuan penerapan SPBI adalah untuk mewujudkan smart ASN, menjalankan core value ASN berakhlak dalam tugas sehari-hari. Maksudnya seperti apa? Sebagai smart ASN, personel Satpol PP itu harus mampu menggunakan teknologi informasi untuk mendukung tugas penegakan perda, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Contohnya menggunakan aplikasi laporan cepat, sistem pemetaan wilayah rawan pelanggaran, dan serta database pelanggar perda. Nilai berakhlak tercermin dalam penerapan SPBE itu berorientasi pelayanan, memudahkan masyarakat melapor atau meminta bantuan Satpol PP secara digital. Kemudian akuntabel. Setiap tindakan petugas tercatat dalam sistem sehingga dapat dipertanggungjawabkan ya. Lalu kompeten yaitu ASN Satpol PP harus menguasai perangkat digital dan informasi lapangan. Terus adaptif ya, mampu menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi dan perubahan sistem kerja digital. Lalu yang terakhir adalah kolaboratif, bekerjasama dengan OPD lain, kepolisian, dan masyarakat melalui sistem yang tertentu. Luar biasa sekali, Kak Ade Irfan. Terima kasih atas penjelasannya. Setelah kita menjelaskan hal-hal positifnya, pasti di situ akan ada hambatan atau tantangannya yang dihadapi teman-teman dalam menerapkannya. Kepada Kak Yulianti, saya persilakan untuk berbagi cerita. Apa tantangan yang dihadapi oleh Kak Yulianti? Waktu dan layar saya persilakan. Baik, untuk tantangannya sendiri, kadang sistem suka error, sehingga kami tidak bisa mengakses rekam medis elektronik pasien, sehingga dapat menghambat pelayanan pasien, karena dokter tidak bisa membuat resep elektronik, sehingga pasien bisa menunggu lama di farmasi untuk bisa mendapatkan obat. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Yulianti. Silakan kepada Kak Wijaya untuk memaparkan tantangannya sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk di OPD saya, untuk permasalahan hambatan atau tantangan itu berasal dari pasien. Misalnya pasien tidak memahami cara menggunakan aplikasi RSC online untuk pendaftaran online itu, sehingga dengan begitu mereka masih kesulitan begitu. Jadi kami selalu sering untuk memberikan edukasi tiada henti dan selalu sedia membantu pasien yang kesulitan. Dari sisi pasien sih, kalau dari PD saya begitu saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wijaya. Selanjutnya kepada Kak Cindy, silakan menceritakan tantangannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk tantangannya sendiri itu hampir sama seperti Teh Yuli ya Teh, dari sistem jaringan. Jika jaringan internet yang ada di rumah sakit tidak memadai, hal ini bisa menyebabkan keterhambatan dalam administrasi atau bahkan kegagalan dalam pengelolaan data medis. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat bisa terganggu, sehingga bisa menurunkan penurunan kepuasan pasien.
Sekian Teh. Terima kasih kepada Kak Cindy. Selanjutnya, menurut Kak Ade Irfan, untuk Baik, terima kasih tantangannya atas sendiri yang dihadapi. waktunya Teh. Nah, selama saya bekerja di Satpol PP, menurut pendapat saya pribadi, yaitu hambatannya adalah tidak semua petugas Satpol PP itu terbiasa menggunakan aplikasi dan sistem informasi. Karena keterbatasan sarana dan prasarana teknologi seperti tadi yang dikatakan sama teman-teman semuanya, sama ya kayak jaringan internet di lapangan yang tidak stabil atau perangkat kerja digital yang masih terbatas. Lalu kemudian adalah integrasi data antar instansi. Biasanya Satpol dalam bekerja selalu bekerja sama dengan OPD-OPD lain, gitu, dinas BPBD atau bahkan dari TNI, Polri gitu kan. Integrasi dan interaksi belum semua dinas atau lembaga daerah memiliki sistem yang terhubung ya. Sehingga disitulah kadang menyulitkan untuk koordinasi. Lalu kemudian perubahan budaya kerja ya, sebagian petugas masih terbiasa dengan sistem manual dan membutuhkan waktu yang beradaptasi dengan sistem elektronik. Karena keamanan data itu sangat penting ya. Sistem informasi ini perlu dijaga agar data laporan masyarakat tidak disalahgunakan. Ya, kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ade Irfan. Melihat tantangan rekan-rekan sendiri, ternyata masih banyak ya, ada hal-hal yang negatifnya sendiri dari digital itu sendiri. Baik, sebelum ke penghujung acara ini, silahkan ceritakan arti Smart ASN menurut rekan-rekan sendiri. Kepada Kak Yulianti, saya persilahkan. Apa menurut Kak Yulianti nih? Menurut saya, Smart ASN adalah ASN yang mampu bekerja dengan hati, berpikir dengan data, dan melayani dengan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Luar biasa sekali. Selanjutnya kepada Kak Wijaya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagi saya, smart ASN itu adalah, kalau dari katanya itu kan smart artinya pintar ya. Maka smart ASN itu ASN yang pintar, yaitu gambaran ideal untuk seorang ASN di era digital saat ini, yang tidak hanya profesional dan berintegritas, tapi mampu memanfaatkan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Begitu. Luar biasa. Selanjutnya kepada Kak Cindy. Bagaimana menurut Kak Cindy sama Kak S? Baik, terima kasih. Untuk arti Smart ASN sendiri, menurut saya, ASN itu harus bisa adaptif dengan setiap siap untuk menghadapi perubahan sistem yang ada. Sekian tuh, terima kasih. Terima kasih Kak Cindy, luar biasa sekali. Selanjutnya kepada Kak Ade Irfan. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Teh. Kalau menurut saya pribadi sebagai seorang Satpol PP ya, Smart ASN Satpol PP adalah aparatur yang sigap, profesional dan inovatif dalam menjalankan tugas penegakan perda, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital. Seorang Smart ASN di Satpol PP tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, nah ini yang sering terjadi ya. Satpol PP ya fisik, tapi kalau sekarang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, yaitu adalah kecerdasan dalam mengambil keputusan cepat berbasis data dan informasi elektronik. Mereka harus mampu beradaptasi dengan sistem digital ya, seperti aplikasi pengaduan masyarakat, pemetaan wilayah patroli, dan pelaporan online. Dengan begitu pelayanan kepada masyarakat menjadi transparan dan kira-kira begitu. Wah, luar biasa ya sahabat ASN dari obrolan kita hari ini.
kita bisa melihat bahwa penyelenggaraan pemerintah yang efektif di era digital bukan sekadar teknologi, tapi soal transformasi budaya kerja dan pola pikir ASN juga. Melalui penerapan SPBE, pemerintah berupaya menghadirkan pelayanan publik yang terpadu, cepat, transparan, dan akuntabel. Namun, keberhasilan ini bergantung pada manusia di balik sistemnya, para ASN yang bekerja dengan semangat berakhlak. Dengan semangat berakhlak dan bangga melayani bangsa, mari kita jadikan transformasi digital ini tetapi sama menuju birokrasi yang cerdas, bersih, dan melayani. Baik Sobat ASN, itulah pembahasan kita hari ini tentang smart governance dan peran ASN berakhlak dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efektif. Semoga obrolan ini bisa memberi inspirasi dan semangat baru bagi kita semua untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, dan melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah mendengarkan podcast CASN Majalengka. Saya Miko Oktavia Suryana, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.